Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Puspitasari, kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai musik kontemporer. Pengertian musik kontemporer. Musik kontemporer sebenarnya adalah musik yang keberadaannya berkaitan erat dengan mengalirnya waktu. Itulah mengapa musik kontemporer sering juga disebut sebagai musik garda depan, karena musik tersebut selalu mengedepankan sebuah era. Musik kontemporer juga lazim menyandang sebutan new musik atau musik baru karena sebagai konsekuensi keberadaannya yang selalu mengedepankan sebuah era. Musik kontemporer dituntut untuk menghadirkan sesuatu yang baru, sebuah karya musik yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Sejarah musik kontemporer. Beberapa orang sering menganggap bahwa musik kontemporer merupakan hasil dari modernisasi atau salah satu perwujudan dari era modern. Sebetulnya, nilai-nilai kontemporer dalam musik sudah dikenal sejak zaman Johann Sebastian Bach. Pada masanya, musik Bach sudah dianggap sebagai musik kontemporer. Komposisi musik Bach yang bagai air mengalir tanpa jeda ditambah gaya kontrapung, alur bass, dan melodi yang saling kontra membentuk aliran harmoni merupakan sebuah komposisi yang jauh melampaui kelaziman di masa itu. Kemudian, musik kontemporer menjadi sebuah jenis musik yang mandiri dan mulai marak keberadaannya pada abad ke-20. Unsur-unsur musik kontemporer. Yang pertama, warna nada, tone color. Dalam musik kontemporer terdapat sedikit penekanan pada campuran suara. Selain itu, perkusi juga memainkan peran utama. Yang kedua, harmoni. Dalam musik kontemporer dikenal istilah polychord, di mana dua kunci nada terdengar pada waktu yang bersamaan. Dalam harmoni, musik kontemporer juga menggunakan 4 kunci nada. Yang ketiga, ritme. Ritme merupakan salah satu unsur musik kontemporer yang paling mencolok. Kebanyakan ritme yang digunakan merupakan ritme yang membangkitkan semangat, dorongan, dan kegembiraan. Yang keempat, melodi. Melodi adalah tingkatan tinggi, rendah, dan panjang pendek nada dalam musik. Melodi dalam musik kontemporer dikenal memiliki range yang sangat lebar atau besar dan menggunakan 12 nada kromatik tanpa tonal center. Karakteristik musik kontemporer. Berikut adalah karakteristik umum pada musik kontemporer. Yang pertama, melodi liriknya tak sebanyak periode sebelumnya. Yang kedua, adanya harmoni yang disonan. Yang ketiga, ritme yang kompleks. Yang keempat, terdapat banyak suara perkusi. Yang kelima, suara dari alat musik tiup, woodwind, dan brass, serta suara perkusi lebih banyak ditemukan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang keenam, penggunaan suara sintetis dan elektronik. Ciri-ciri musik kontemporer. Yang pertama, judul. Judul-judul aneh dan asing tampaknya sangat lazim digunakan dalam karya-karya musik kontemporer. Yang kedua, tema. Tema-tema percintaan, kegalauan, duka, dan kegembiraan sudah lazim digunakan dalam karya-karya musik pada umumnya. Namun dalam musik kontemporer seringkali mengangkat tema-tema yang tak biasa. Yang ketiga, instrumentasi. Instrumen dalam musik kontemporer tak terbatas pada alat-alat musik saja, namun setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi dapat diolah menjadi suara instrumen yang harmonis. Yang keempat, partitura. Dalam musik kontemporer, notasi balok dan angka tidaklah cukup. Konsep musik kontemporer seringkali harus disertai petunjuk detail tentang gambaran bunyi dan cara memproduksi bunyi tersebut. Yang kelima, teknik garapan. Komponis musik kontemporer seringkali menciptakan sendiri tata gramatika dan idiom musiknya, serta susunan dan struktur harmoni yang baru. Fungsi musik kontemporer. Selain berfungsi sebagai salah satu bagian dari seni, musik kontemporer juga memiliki fungsi dalam berbagai bidang kehidupan yang dibedakan berdasarkan fungsi secara umum. Sebagai bagian dari seni musik dan fungsi musik kontemporer secara spesifik. Sebagai bagian dari seni musik kontemporer juga berfungsi sebagai alat propaganda untuk menyampaikan nilai-nilai yang bersifat rohani, edukasi, atau pesan-pesan dan perasaan yang ingin disampaikan oleh pencipta lagu kepada masyarakat, di samping sebagai hiburan bagi pendengar-pendengarnya. Konsep berkreasi musik kontemporer. Pada puncaknya, karya-karya musik kontemporer tak lagi menjelaskan ciri-ciri latar belakang tradisi budayanya meskipun sumber-sumber tradisi itu masih terasa lekat. Namun, semua itu tetap kembali pada sikap dan pemikiran individual sebagai landasan dalam proses kreatif musik kontemporer. Musik kontemporer mengubah cara pandang, cita rasa, dan kriteria estetik yang sebelumnya telah dikurung oleh sesuatu yang terpola, standarisasi, seragam, global, dan bersifat sentral. Konsep musik kontemporer bersifat sangat individual, sehingga perkembangannya pun sangat beragam. Alat-alat musik kontemporer. Berikut adalah beberapa contoh alat musik kontemporer, yaitu piano, biola,
kecapi, suling, gelas plastik, gamelan, berbagai macam alat perkusi, angklung, kolintang, sasando, talempong, gitar, dan lain-lain. Jenis-jenis musik kontemporer. Berikut beberapa jenis musik kontemporer, yaitu yang pertama musik klasik, yang kedua musik pop, yang ketiga musik R&B, yang keempat musik jazz, yang kelima musik rock, yang keenam musik blues. Tokoh musik kontemporer di dunia. Adapun berikut adalah 5 tokoh seni musik kontemporer yang ada di dunia, yaitu yang pertama Johann Sebastian Bach, musik klasik terkenal Jerman. Yang kedua Ludwig van Beethoven, ia adalah seorang komponis musik klasik asal Jerman. Yang ketiga Hector Berlioz, ia adalah seorang komponis Perancis di zaman romantik. Yang keempat, Anton Bruckner. Ia adalah komposer Austria yang paling dikenal dengan karya simfoni, misa, dan motet. Yang kelima, Robert Schumann. Ia adalah seorang penggubah dan pianis asal Jerman dan dianggap sebagai salah satu dari komponis musik romantik Eropa yang terpenting dan kritikus musik yang terkenal. Tokoh musik kontemporer di Indonesia. Adapun berikut adalah beberapa tokoh musik kontemporer di Indonesia, yaitu yang pertama Harry Rosli. Beliau melahirkan budaya musik yang komunikatif dan konsisten memancarkan kritik sosial. Yang kedua, Slamet Abdul Syukur. Slamet mengaitkan karya musik ini dengan zaman sekarang. Salah satunya ciri khasnya yaitu adanya sifat mendobrak. Yang ketiga, Ayoman Winda. Musik tradisional Bali selama ini didominasi alat-alat pukul sehingga karakteristik musiknya cenderung keras, bersemangat, dan juga lincah. Inilah yang sering dianggap sebagai ciri khas musik Bali. Yang keempat, Djaduk Ferianto. Ia memadukan antara elemen musik tradisional dan modern. Dalam karya musiknya, alat musik yang digunakan sudah sering kita lihat, hanya saja perpaduan yang belum pernah ada sebelumnya. Yang kelima, Al-Suwardi. Gamelan genta sudah lama dianggap mati di Kerajaan Solo. Suara yang indah itu tampak-tampaknya terus terngiang di telinga dan menggugat pikiran dan perasaan Al-Suwardi, yang akhirnya bersusah payah membuat peralatan baru dan tangga nada baru pula. Contoh musik kontemporer. Adapun berikut adalah beberapa contoh seni musik kontemporer, yaitu yang pertama Tetabuhan Sungut, yang kedua Badingkut, yang ketiga Oaeo, yang keempat Filosofi Gang, yang kelima Body Jack. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.